Namaku Maya. Aku menikah dengan Dito 3 tahun lalu. Awalnya, aku dan Dito menjalani kehidupan yang sederhana tapi bahagia di rumah kecil kami di pinggir kota. Dito adalah sosok suami yang penyayang, meski kadang sibuk dengan pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Mertua, Ibu Sari dan Pak Agus, tinggal tak jauh dari kami. Mereka orang yang tampak tegas tapi sebenarnya sangat perhatian. Aku dan mertua selama ini cukup akur, walau kadang ada jarak karena perbedaan sifat. Aku selalu berusaha jadi menantu yang baik, memasak, membantu urusan rumah, dan menghormati mereka. Hari-hari kami biasa saja, penuh rutinitas tapi terasa hangat. Setiap minggu kami makan bersama, tertawa, dan berbagi cerita. Aku merasa diterima meski tahu mereka tak mudah percaya pada orang luar. Namun, di balik senyum dan keramahan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tak jelas. Tatapan mereka kadang menusuk. Pembicaraan mereka tiba-tiba berubah saat aku hadir. Aku tak pernah mengerti mengapa, tapi aku selalu memilih percaya dan bersabar. Malam itu, saat kami duduk bersama di ruang tamu mertua, aku melihat Ibu Sari berbicara lewat telepon dengan nada serius. Aku berusaha tidak terlalu memperdengarkan, tapi kata selingkuh membuat jantungku tercekat. Apakah aku salah dengar? Aku mencoba menenangkan diri, berharap itu hanya salah paham. Tapi perasaan tidak nyaman itu mulai menebal, seperti badai yang diam-diam mengintai. Sejak malam itu, suasana di antara aku dan mertua mulai berubah. Ibu Sari yang biasanya ramah kini terlihat dingin dan sering menghindar saat aku mencoba berbicara. Pak Agus juga semakin jarang menatapku langsung. Dan suamiku, Dito, mulai terlihat gelisah. Aku berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi semua usaha seperti berjalan di tempat. Aku bertanya pada Dito, namun dia hanya menghindar dan bilang, "Maya, coba bersabar dulu, aku akan bicara baik-baik dengan orang tua." Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Aku merasa seperti hidup di rumah yang sama, tapi suasananya berbeda. Penuh ketegangan dan kesunyian. Setiap kali aku melewati ruang tamu mertua, aku merasakan tatapan tajam yang sulit dijelaskan. Aku mencoba menghubungi Ibu Sari, berharap bisa berbicara dan memperbaiki hubungan, tapi dia selalu menolak dan mengatakan, "Mungkin lebih baik kita beri waktu." Suamiku pun mulai jarang pulang tepat waktu, dan jika kami berbicara, jawabannya selalu singkat dan terkesan menutup-nutupi. Suatu hari, saat aku tak sengaja menemukan ponsel Ibu Sari tertinggal di meja, aku melihat sebuah pesan singkat dari seseorang yang berkata, "Dia sudah tahu semuanya. Jangan biarkan dia tetap di sini." Hatiku hancur. Apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Apa benar aku disangka melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan? Aku menangis dalam kesendirian malam itu, bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Hari itu adalah titik balik dalam hidupku. Aku dipanggil ke rumah mertua, dengan suasana yang sangat tegang. Ibu Sari dan Pak Agus sudah menunggu di ruang tamu. Wajah mereka dingin tanpa sedikit pun senyum. "Kenapa kamu lakukan ini, Maya?" Suara Ibu Sari penuh amarah. "Kami dengar dari tetangga. Kamu selingkuh dengan pria lain. Apa yang kamu katakan untuk membela diri?" Aku terkejut. Ingin menangis tapi berusaha tegar. "Bu, itu tidak benar. Aku tidak pernah selingkuh. Aku mencintai Dito dan keluarga ini." Namun, perkataanku seakan tak didengar. Pak Agus menatap tajam, berkata dengan suara berat, "Kami sudah dengar cukup banyak. Buktinya ada." Dito pun masuk ruangan. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa sakit. "Maya, kamu harus jujur," katanya dengan suara parau. Aku tidak mau dipermainkan. Aku menatapnya dalam-dalam, berharap dia percaya. Tapi hatiku tahu ada sesuatu yang menghalangi kepercayaannya. "Ibu dan ayah sudah memutuskan. Kamu harus keluar dari rumah ini," kata Dito. Air matanya mulai mengalir. "Ini demi keluarga kita." Hati ini pecah berkeping-keping. Aku terpaksa mengemasi barang-barang seadanya dan meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu, tanpa bisa membela diri lebih lanjut. Di luar, udara malam begitu dingin, seolah turut merasakan dinginnya hatiku.
Aku tahu hidupku akan berubah, tapi aku tidak tahu sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Setelah diusir dari rumah mertua, aku tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh dari tempat aku biasa. Semua terasa asing dan sepi. Tidak ada lagi tawa hangat dari suami. Tidak ada lagi sapaan lembut dari mertua. Hari-hariku dipenuhi rasa sakit dan kecewa. Setiap malam aku terjaga, memikirkan apa yang salah dari diriku. Kenapa mereka bisa percaya fitnah itu tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan? Aku mencoba menghubungi Dito beberapa kali, tapi teleponku selalu tidak diangkat. Pesan singkatku tidak dibalas. Aku merasa terkucil dan kehilangan segalanya. Di kantor, aku berusaha tetap profesional, tapi pikiran selalu melayang ke rumah dan keluarga yang dulu ku kenal. Teman-teman mulai tahu gosip yang beredar, membuatku semakin merasa tersudut. Namun, aku tak mau menyerah. Aku bertekad membuktikan bahwa aku tidak bersalah, meski harus berjuang sendirian. Di tengah kesunyian itu, aku bertemu dengan Nina, teman lama yang lama tak bersua. Dia menjadi satu-satunya orang yang mau mendengar ceritaku tanpa menghakimi. Jangan menyerah, Maya. Aku yakin kamu bisa melalui ini, kata Nina dengan penuh semangat. Dukungan kecil itu memberiku kekuatan baru. Aku mulai menyusun rencana untuk membersihkan namaku dan mencari bukti kebenaran. Meski perjalanan masih panjang dan penuh rintangan, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang fitnah. Hari-hariku kini dipenuhi dengan pencarian kebenaran. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, mencari tahu siapa yang sebenarnya menyebarkan fitnah tentang aku. Tidak mudah, karena sebagian besar orang sudah percaya pada cerita dusta itu. Nina membantu aku menghubungi beberapa teman lama dan orang-orang yang mungkin tahu sesuatu. Kami mengorek informasi, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang bisa membuktikan aku tak bersalah. Namun, tidak sedikit juga yang menolak bicara. Bahkan ada yang menakut-nakuti agar aku berhenti. Aku juga menghadapi dilema besar. Dito, suamiku, semakin menjauh. Setiap aku coba hubungi atau ajak bicara, dia selalu menghindar. Aku tahu hatinya tengah terombang-ambing antara cinta dan kebencian. Sementara itu, aku juga harus menghadapi godaan untuk menyerah. Kadang aku merasa lelah, sedih, dan kecewa. Tapi aku ingat janjiku pada diri sendiri untuk tidak membiarkan fitnah itu menghancurkan hidupku. Di balik semua itu, ada sebuah rahasia kecil yang mulai terkuak. Ada seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan. Seseorang yang mungkin memegang kunci kebenaran. Aku tahu, untuk mencapai titik terang, aku harus berani menghadapi semua orang dan berani menantang kenyataan yang menyakitkan. Perjuanganku untuk membersihkan nama bukan tanpa hambatan. Di tengah pencarian kebenaran, aku menghadapi berbagai rintangan yang melelahkan dan menyakitkan. Salah satu rintangan terbesar adalah sikap Dito yang semakin dingin dan sulit dijangkau. Aku pernah mencoba bertemu dan berbicara, tapi dia menolak dengan alasan butuh waktu. Hatiku semakin remuk, tapi aku tahu aku harus kuat demi kami berdua. Selain itu, gosip di kampung mulai semakin liar. Ada yang menghindariku, ada yang membicarakanku dengan nada mencemooh. Teman-teman lama mulai menjauh, membuat aku semakin merasa sendiri. Di saat seperti itu, Nina selalu menjadi tempatku curhat dan menguatkan. Namun, aku juga harus membuat pilihan besar. Apakah aku harus terus bertahan memperjuangkan rumah tangga dan keluargaku, atau memulai hidup baru tanpa mereka? Pilihan ini tidak mudah. Aku mencintai Dito dan ingin kembali kepada keluargaku. Tapi aku juga tak mau hidup dalam penolakan dan kebohongan. Di tengah kebingungan itu, aku mendapatkan sebuah petunjuk penting tentang siapa yang memulai fitnah ini. Tapi petunjuk itu membawa aku ke jalan yang berbahaya, dengan risiko kehilangan segalanya. Aku harus berani mengambil keputusan besar, meskipun penuh ketakutan. Aku akhirnya menemukan bukti yang cukup untuk membongkar kebohongan di balik fitnah itu. Ternyata, orang yang menyebarkan rumor itu bukan sembarang orang, melainkan seseorang yang selama ini terlihat ramah dan dekat dengan keluarga suamiku. Dengan bukti di tangan, aku bertekad menghadapi mereka, termasuk mertua dan Dito. Aku tahu ini adalah saat yang menentukan,
di mana segala sesuatunya bisa berubah drastis. Pertemuan keluarga berlangsung penuh ketegangan. Aku tunjukkan bukti-bukti yang aku kumpulkan, menantang mereka untuk berkata jujur. Wajah mertua berubah dari dingin menjadi terkejut. Dito terpana, seolah tak percaya dengan kenyataan yang terbentang di depan matanya. Namun, bukannya minta maaf, ada perlawanan. Kamu hanya ingin mengadu domba, seru orang yang aku tuduh. Situasi menjadi panas, dan aku merasa hatiku hancur kembali. Tapi aku tahu, ini adalah momen di mana aku harus kuat, untuk diriku dan demi kebenaran. Di tengah kekacauan itu, Dito akhirnya mulai bertanya dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada keraguan dan rasa penyesalan di matanya. Aku tahu ini adalah titik balik. Apakah mereka akan memilih kebenaran atau tetap pada prasangka dan kebohongan? Setelah perdebatan yang sengit dan penuh emosi, Dito akhirnya mengambil keputusan yang membuat hatiku bergetar. Dia meminta waktu untuk merenung, berjanji akan mencari kebenaran sendiri tanpa pengaruh dari siapapun. Mertua, yang selama ini begitu keras kepala, mulai terlihat ragu. Ibu Sari menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir. Pak Agus pun diam, seolah menyesali keputusan mereka selama ini. Dito menemui orang-orang yang aku tunjukkan sebagai penyebar fitnah. Perlahan, fakta-fakta mulai terbuka dan benar-benar membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dengan hati yang berat, mertua akhirnya datang menghadapku, memohon maaf dan belas kasihan. Mereka mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki hubungan yang telah retak. Aku berdiri di sana, antara luka yang belum sembuh dan harapan yang mulai tumbuh kembali. Keputusan Dito untuk mempercayai aku dan keberanian mertua untuk mengakui kesalahan menjadi titik terang dalam kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupku. Meski jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, aku merasa ada secercah harapan yang nyata. Setelah pengakuan dan permintaan maaf dari mertua, suasana mulai berubah perlahan. Aku dan keluarga Dito mulai membuka hati, mencoba memperbaiki hubungan yang dulu hancur. Dito berusaha menjadi jembatan antara aku dan orang tuanya. Dia mengajak kami untuk duduk bersama, membicarakan semua rasa sakit yang terpendam selama ini. Tidak mudah melepas luka lama, tapi perlahan rasa percaya mulai tumbuh kembali. Kami belajar untuk saling mendengar, memahami, dan memaafkan. Aku pun mulai merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Kehidupan rumah tangga yang dulu terasa suram, kini mulai memancarkan sinar harapan. Mertua juga mulai lebih terbuka, memberikan dukungan yang selama ini kurindukan. Mereka bahkan membantu aku dan Dito membangun kembali rumah tangga kami dengan penuh kasih. Meski bekas luka tak bisa hilang begitu saja, kami percaya bahwa dengan kebersamaan dan ketulusan, kami bisa melewati masa sulit ini. 1 tahun telah berlalu sejak badai fitnah menerpa hidupku. Kini, aku berdiri di tengah keluarga yang kembali utuh, dengan hati yang lebih kuat dan penuh pengertian. Mertua yang dulu mengusir dan memfitnah, kini menjadi pendukung terkuatku. Kami belajar bersama tentang arti kepercayaan dan kasih sayang yang sejati. Dito dan aku semakin menguatkan ikatan cinta kami. Semua luka yang pernah ada menjadi pelajaran berharga yang mengajarkan kami arti kesetiaan dan pengampunan. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah dan tidak sempurna. Tapi aku percaya, setiap cobaan yang kita lalui akan membawa kita menuju kebahagiaan yang lebih bermakna. Kini aku siap melangkah ke masa depan, dengan keyakinan bahwa cinta dan kebenaran akan selalu menang.